Bumi ini diciptakan karena hendak ditempati oleh manusia. Dan maksud manusia diantar ke dunia sebagai khalifah Allah. Supaya manusia menggunakan benda di dunia ini dengan awamir. Jadi benda ini Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya digunakan berdasarkan awamir. Kalau benda saja dilaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia dan apapun yang terkandung di dalamnya jauh dari rahmat Allah. Illa zikrallah wa mawala. Au aliman au muta'allima. Oleh itu benda-benda di dunia ini harus dihubungkan dengan amal atau awamir. Maka diperlukan ilmu dan zikir. Dengan ilmu menggunakan benda itu berdasarkan hukum Allah, cara Nabi. Dan dengan zikir menggunakan benda berdasarkan awamirullah, ikut cara Rasulullah, di mana hati tawajuh kepada Allah. Barulah benda itu membawa keberkahan. Dan benda-benda dan materi dunia ini menjadi alat sampai kepada Allah. Menjadi kendaraan yang membawa manusia sampai kepada kejayaan di akhirat nanti. Bahkan begitu berkahnya sehingga khilafah di muka bumi ini pun wujud. Jadi manusia bisa menggunakan awamirullah, manusia bisa menggunakan benda-benda di dunia ini untuk ketaatan kepada Allah. Itu yang dikehendaki sebagai khalifah. Dan hati-hati yang sudah seperti itu, yang tidak terkesan dengan materi dan kebendaan, tapi hati yang masuk di dalamnya keagungan Allah, kudratnya Allah, kecintaan kepada Allah, melalui ruh-ruh yang bersih seperti ini, isse Allah ki rahmate apni bandoko taksim kar deta hai. Allah membagi rahmatnya kepada hamba-hamba Allah melalui ruh-ruh khalifah-khalifah Allah yang tidak terkesan lagi dengan benda. Tidak lihat benda tapi lihat awamir. Benda bisa hilang tapi awamir jangan sampai hilang. Benda bisa berkurang, awamir jangan sampai berkurang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nama-nama yang sudah kita bentuk dalam jemaah bayangan ini adalah satu takaza untuk mencapai target. Target tercapai, untuk itu kita buat takaza. Jadi jurku dhamma supaya sukses kita buat takaza. Jurku dhamma, kalau bicara tentang jur atau istima, ada istilah masyayikh kita, istima kishan. Satu lagi istima kijan. Nah, ada syannya istima. Nah, orang sekian banyak kita targetkan datang dalam istima. Rombongan dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya dari istima. Itu namanya istima kishan. Sekarang kita jur kudama kishan. Tapi ada istima kijan, ada jur kudama, ruhnya dari jur kudama. Jadi ruh daripada istima atau jur itu adalah pengorbanan kita sebelum jur. Jadi kalau ruhnya jur itu dibuat, maka istima akan berhasil. Orang datang untuk membetulkan keyakinannya, membetulkan jazbah hidupnya, membetulkan cara hidupnya. Dan orang berbondong-bondong dari istimewa itu bangkit semangat mereka untuk bawa cara yang benar, jazbah hidup yang benar, yakin yang benar keliling dunia. Itu jazbah yang terbentuk dari jur itu. Nah, berhasil tidak hanya jur warna, syantu bentuk warna. Berhasil tidak hanya jur itu bergantung kerja kita sebelum jur. Kita sebelum jur itu main-main apa sungguh-sungguh? Jadi kalau kita main-main, warna jur kita tak ubahnya dengan orang-orang kafir berkumpul, makan, ngumpul-ngumpul mangan, wis mangan, bubar. Tidak begitu, kata Maulana Yusuf, kumpul-kumpul makan itu orang kafir punya perkumpulan. Kita kumpul orang Islam itu untuk satu kerja. Itu. Ada kerja yang mau kita buat. Bagaimana semua manusia selamat dari api neraka masuk surga. Kapan mereka selamat dari neraka? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Supaya mereka sukses. Mereka akan sukses kalau selamat dari neraka masuk surga. Kapan selamat dari neraka? Kalau tidak bawa dosa. Kapan masuk surga? Kalau sempurna bawa amal.
Ini yang kita pikirkan bersama. Itu takaza ini, pembentukan jemaah-jemaah bayangan ini, yang sudah kita tulis ini kan baru jemaah bayangan, baru jemaah kertas. Kalau yang keluar kertas ini, semua lari nanti melihat kertas berjalan. Kan bukan kertas yang berjalan, orang yang berjalan. Nah, bagaimana jemaah kertas jadi jemaah jadi? Bagaimana jemaah bayangan jadi fakta? Nah, kita harus pahami dulu apa itu takaza. Takaza adalah tuntutan, bahasa Inggrisnya demand, bahasa Arabnya mutatallabat, tuntutan. Ini takaza agama, berarti tuntutan agama. Nah, sebagaimana Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ciptakan kebutuhan pada manusia. Rasa lapar, perlu air, makan, rasa haus, perlu air. Jadi sebagaimana kebutuhan-kebutuhan Allah yang ciptakan, maka Allah jugalah zat yang dapat menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan kita itu. Demikianlah agama datang dari Allah. Maka takaza agama ini juga datang dari Allah. Jemaah perlu dibentuk ke negeri jauh, jemaah perlu dibentuk ke IPB, jemaah jalan kaki perlu dibentuk. Ini dari Allah. Allah yang membentuk aura ini, Allah yang membentuk suasana seperti ini untuk hidupnya agama. Maulana Yusuf rahmatullah, alladzi 'allama insana ma lam ya'lam. Yang dulu kita tidak tahu jadi tahu, siapa yang kasih tahu? Allah. Maulana Yusuf mengatakan tahapan usaha nubuah itu ada 4 tahapan. Pertama, ihya awamirul juhud, menghidupkan awamirul juhud. Yang kedua, menghidupkan awamirul hijrah. Yang ketiga, menghidupkan awamirul nusrah. Baru beserta ini, ketiga kerja ini disebut nakal harkah, bergerak dan berpindah-pindah. Baru yang keempat, ihya awamir ta'alim wa ta'alum. Baru di situ fungsi ilmunya para ulama. Ilmu para ulama akan dihadiri oleh orang-orang yang haus. Nah, orang yang haus ini masyarakat umumnya sudah haus agama. Karena gerakan kita tadi menumbuhkan rasa haus pada umat. Maka kerja tabligh ini salah satu gambaran keberhasilannya adalah umat mulai mendekat kepada ulama. Umat mulai menghormati ulama. Umat mulai tazim kepada ulama. Umat mulai berbondong-bondong berkhidmat kepada ulama. Nah, umat datang dalam majlis ulama untuk amal. Karena umat sudah dibawa pada medan dakwah. Jadi hati dia itu melihat kejayaan dalam amal, bukan pada harta materi dan kebendaan. Dia hadir dalam majlis ulama untuk memperbaiki kehidupan dia, memperbaiki cara hidupnya, dagangan yang tidak islami, politik yang tidak islami, penggunaan harta diri yang tidak islami. Mau duduk depan ulama, berkhidmat kepada ulama, mau cari tahu ilmunya ulama itu. Jadi ta'lim ini, ilmu para ulama ini, dia akan terbatas satu golongan, beberapa golongan, dan tidak sempurna pengamalannya kalau hati umat masih dipenuhi dengan kecintaan pada dunia. Kalau sudah masuk dunia, maka takut mati. Kalau takut mati, tidak ada fikir apa yang harus saya bawa untuk mati. Tidak ada. Untuk itu setiap umat harus kita keluarkan mereka di jalan Allah, supaya mereka belajar ucapkan dari mulutnya Allah yang besar dan Allah kecil. Ini tertib Quran. Tertib Quran seperti itu. Wa rabbaka fakabbir. Selama umat tidak meluangkan atau tidak melaungkan kebesaran Allah dengan mujahadah, maka tidak akan ada kesiapan dalam hati mereka untuk amalkan agama dengan sempurna. Tidak ada. Karena mereka besarkan hari-hari bicara dunia terus. Yang dengarkan dunia terus. Akhirnya dunia yang masuk. Dunia yang masuk, kebesaran agama tidak ada. Kalau tidak ada kebesaran awamir, maka tidak akan langkahkan kaki untuk menyempurnakan awamirullah. Ini basirah ini perlu dipahami oleh para karkun-karkun. Kita ini. Usaha agama itu, agama kan wujud. Kalau ada usaha agama, apa itu usaha agama? Tahapannya 4 ini. Maka mau tidak mau kita harus lalui tahapannya. Bagaimana setiap pedagang, petani, pegawai, jomblo yang sudah berkeluarga, miskin kaya, mulutnya dilatih berbicara Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa. Obat tidak bisa menyembuhkan, Allah yang sembuhkan.
Makanan tidak mengenyangkan, Allah yang kenyangkan. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, duit datang dari Allah. Duit tidak bisa membeli barang, barang-barang datang dari Allah. Barang-barang tidak bisa menyempurnakan keperluan, yang sempurnakan keperluan Allah. Harta dan materi tidak bisa menjamin kehidupan masa depan kita, yang jamin masa depan kita Allah. Harta dan materi tidak bisa menyelesaikan masalah kita, yang selesaikan masalah kita Allah. Semua lapisan umat, dia melatih mulutnya berbicara seperti ini. Untuk itu kita harus keluarkan pedagang dari dagangannya, petani dari sawah ladangnya, pegawai dari kantornya, untuk belajar dakwah iman dan yakinnya. Bisa dipahami itu? Inilah maksudnya rombongan-rombongan yang kita bentuk jemaah bayangan ini, supaya mereka betul-betul keluar dari Allah. Bagaimana? Kita harus pahami, takaza yaitu satu tuntutan agama. Takaza itu satu tuntutan agama. Takaza IPB, takaza negeri jauh, takaza negeri jiran, takaza dalam negeri, takaza negeri jiran, takaza 4 bulan 40 hari masturut. Ini adalah satu tuntutan dari Allah, dari agama Allah, yang kalau tidak terpenuhi, karena kita sibuk ngurus keperluan-keperluan kita, anak dan istri, maka dengan tidak terpenuhnya takaza agama, walaupun keperluan kita terpenuhi, tapi nggak berkah. Masalah banyak datang. Nggak jelas larinya kemana itu uang. Huru hara muncul, pemimpin, harga barang naik. Jadi berbagai macam masalah muncul. Tidak ada keberkahan dalam hidup ini kalau agama tidak hidup. Tetapi manakala agama tuntutannya kita penuhi, walaupun keperluan kita tidak terpenuhi, walaupun fasilitas kehidupan kita kurang, tapi dengan hidupnya agama dengan sempurna, Allah dengan kudratnya akan selesaikan masalah kita, tunaikan hajat-hajat keperluan kita dengan arah-arah yang kita tidak sangka-sangka, dengan arah yang gaib. Sedikit mencukupi. Nah, ini hadirin yang perlu ada kepahaman pada kita, sehingga setelah ini kita fokus untuk banyak memperhatikan takaza ini. Dan takaza ini kalau tidak terpenuhi, kayaknya makan gak enak, tidur tidak enak, termasuk dekat dengan istri pun kurang enak. Takaza mengendarai akal kita. Olehnya itu takaza ini, masing-masing halaka ini, minimal, bagusnya banyak, minimal. Kalau banyak orang lebih bagus lagi. Minimal 2-3 orang tiap halakah. Yang menjadikan takaza-takaza ini sebagai istrinya yang pertama. Jadi kalau ada orang tawari istri kedua, bilang, saya sudah punya 2 kok. Mana kamu punya 2? 1 takaza agama, kedua istri saya yang di rumah. Maka takaza ini harus lebih banyak dilihat daripada lihat istri kita. Takaza ini sebelum tidur dilihat sudah berapa yang daftar, siapa yang belum, siapa yang sudah kuat niatnya, siapa yang lemah. Terus hari-hari. Takaza terpenuhi bila ada 3 perangkat. Pertama, hari-hari ada yang pikirkan. Ya dah, musyawarah mahala, musyawarah halaka, musyawarah markas. Hari-hari harus ada yang gerak. Seperti orang setengah gila. Ya dah, begitu kita dah, gerak sana, gerak sini, gerak sana, lari sini. Taskil di sana, taskil di sini, usul di sana, usul di sini. Saya pernah seumur hidup saya menemani jemaah India yang gerak di Timika. Itu 7 jemaah kita keluarkan itu. 7 jemaah. Dalam jangka 2 minggu saja. 7 jemaah. 4 bulan 1 jemaah, sisanya 40 hari. Itu memang tidak kenal waktu. Kita sudah mau tidur, sudah kesempatan istirahat balik, dia angkat kita lagi, berangkat lagi. Berkali-kali masuk di pasar. Sampai muka kita yang malu, bukan tuan rumah yang malu, kita yang malu. Tapi Allah kasih kita 7 jemaah. Adakah yang seperti itu Nabire? Jadi itu yang maksud daripada takaza. Kita follow dia, ini di follow terus sebelum tidur. Ya Allah, nanti malam saya tidur sekarang ini 1 jam saja ya Allah. Jam 11 sampai jam 12. Bangunkan saya jam 12 ya Allah. Jadi untuk dapat terpenuhi takaza ini ya kurangi makan, kurangi tidur. Kurangi waktu dengan istri. Kurangi waktu dengan dunia. Dikatakan sekali lagi, kalau kita ngurus keperluan istri anak sedangkan agama menurun, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Mereka bilang kau tipu. Kau bilang di mulutmu Allah Akbar, sedangkan hari-hari kau ngurus keperluan istrimu, agama menurun di mana-mana kau diam. Kau penipu.
7 bolta hai, 7 bolta hai, 7 bolta hai, kau tipu, kau tipu. Itu Maulana Syekh mengatakan, kalau kita tidak keluar dan keluarkan orang, kalau tidak kita gerak dan gerakkan orang, tidak akan datang fikir umat. Fikir risau umat itu kalau kita bergerak. Duduk di tempat diskusi tentang risau umat, hafal ayat-ayat tentang umat, seng datang. Gerak, baru datang fikir risau umat itu. Nah, itu Juru Kudama yang dulu pernah diadakan di Ancol, anaknya Maulana Umar Palampuri, 5 asbab hidayah. Jadi ini yang bentuk jemaah itu Allah. Sebagaimana kita Allah ciptakan, perut kita Allah ciptakan, rasa lapar Allah ciptakan. Baru siapa yang hilangkan lapar itu? Fa'al. Dialah yang buat. Begitulah Allah bentuk takaza ini, Allah juga lah yang bentuk jemaah. Tetapi Allah jadikan dunia dari asbab. Alangkah bahagianya kalau Allah jadikan kita asbab terbentuknya jemaah. Coba lihat. Orang yang mengirim ranting-ranting di jalannya Nabi, tiba-tiba ranting itu tidak ada. Ranting duri. Kemana ini orang? Kata tetangganya, dia sakit ya Rasul. Langsung Rasulullah pergi ke rumahnya. Dengar dia sakit. Karena Rasulullah mau berlomba dengan malaikat. Rasulullah berpikir jangan sampai kedahuluan malaikatul maut. Nah ini sama dengan kita nih. Kita kalau mau bentuk jemaah-jemaah bayangan jadi jemaah jadi, kita berperang dengan malaikatul maut. Berlomba dengan malaikatul maut. Nah itu. Sampai di rumahnya langsung didakwai, la ilaha illallah tuflihu. Anaknya lirik pada bapaknya, Allah yang gerakkan. Mana mungkin bapaknya setuju? Kan tidak mungkin. Tapi karena dai sudah berkorban, dai risau berkorban 3. Fikir, gerak, doa. Fikir, gerak, doa. Maka Allah jadikan asbab. Musuh jadi teman, jauh jadi dekat, tidak mau jadi mau. Kata bapaknya, Ati Aba Qasim, kau ikuti saja itu dia itu. Lantas dia ucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Coba lihat, tidak sholat, tidak apa, masuk surga langsung. Karena fikir Nabi, risau Nabi, jumpa umat. Ini musyarah halakah. Gimana jemaah 4 bulan? Insya Allah Sipuan, kau gerak tidak kemarin? Enak saja bilang Sipuan, kau tinggal bawa istrimu terus? Tinggal terus di toko terus? Kau punya gerak yang dilapor, jangan kau punya absensi. Gerakmu bagaimana, itu yang dilapor. Bilang, saya nggak ada gerak kemarin. Besok lagi, saya nggak ada gerak kemarin. Tutup buku saja kalau begitu. Gerak. Ayo. Waktu jamaah ulama naik gunung, baru jatuh-jatuh di atas gunung itu, Maulana Ilyas tanya mereka, kira-kira Rasul berapa kali naik Gua Hira? Kira-kira berapa kali Rasul naik Gua Sur? Gerak. Lima asbab hidayah. Pertama, daimul fikri mutawas 4 kali. Daimul fikri mutawas azan. Supaya kita jadi asbab terbentuknya jemaah bayang jadi jemaah jadi, harus fikir yang berterusan di dada kita. Kerisauan yang berkelanjutan. Tidak boleh berhenti. Dia sama istri tetap risau takaza. Dia lagi makan risau takaza. Maulana Ilyas bilang, saya duduk depan supra bukan untuk makan, tapi untuk taskil orang yang di depan saya. Begitu kita datang di tempat supra. Saya sakit, saya panggil dokter waktu saya sakit, bukan untuk menyembuhkan penyakit saya. Yang bisa sembuhkan penyakit saya, yang kasih saya sakit. Kalau dokter kasih sakit, dia bisa sembuhkan karena dia kasih sakit. Manakala Allah yang kasih penyakit, hanya Allah yang bisa sembuhkan. Dokter saya bisa sembuhkan. Kenapa saya panggil dokter? Untuk saya taskil dia. Begitu. Begitu baru dai. Dimanapun kita berada, setelah kita bentuk jemaah bayangan ini mengendarai kepala kita. Baru insya Allah tidak akan sia-sia. Tidak ada zat yang lebih menghargai usaha hamba kecuali Allah. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan lihat hasilnya. Biar kita bukan ulama, biar kita bukan ahli zikir. Zikir kita tidak sama dengan ahli zikir. Ilmu kita tidak sama dengan ulama. Tapi Allah berikan momentum yang luar biasa pada kerja ini untuk mencapai tingkat yang tinggi, sabiqunal awalun. Ambil kerja ini sungguh-sungguh. Tapi supaya Allah jadikan kita asbab hidayah, maka tentunya kita harus berzikir juga kepada Allah. Kita harus jauhkan diri daripada yang haram. Tapi ilmu kita tidak akan menyamai ilmunya ulama. Tapi ilmu sebatas kita jauh dari yang diharamkan oleh Allah.
Ilmu bagaimana kudratullah beserta dengan kita. Itu yang kita dapati, itu yang kita cari. Allah दावत का अमर तेरे अमर है और तेरे अमर सारे आलम को पहुंचाना जिम्मेदारी तूने मुझ पर दिया है. Lalu kita diam, tapi darah dan daging kita mengalir satu perasaan tanggung jawab. Berdakwah itu perintah Allah, bukan perintah Maulana. Daimul fikri, ya Allah, dakwah perintahmu, dan perintah Allah satu demi satu harus dibawa ke seluruh manusia di ujung-ujung dunia. Jangan ada satu pun tempat di mana situ ada satu orang yang kita tidak bawa perintah Allah ke telinga dia. Dan itu tanggung jawab ku bebankan di atas pundakku sebagai umat akhir zaman. Fikiran dan rasa tanggung jawab ini 24 jam mengalir darah dan daging kita walaupun kita diam. Tanggung jawab, Pak. Kenapa kita buka toko setiap hari? Malam sore maghrib baru pulang. Ada yang malam jam 10 baru malam pulang. Tanggung jawab dia mengurus 1-2 orang anak. Ngurus apanya? Ngurus perutnya. Yang akan jadi kotoran semua dibawa, dilempar, dibuang di belakang. Baru bagaimana menyelamatkan mereka daripada api neraka? Siapa yang tanggung jawab? Dan menyelamatkan dari api neraka itu tugas semua kita. Seluruh manusia selamatkan dari api neraka, tugas kita semua. Kita akan ditanya oleh Allah dengan tugas ini. Kok kira kita bebas kan? Seng. Kita selalu bertanggung jawab mati dan hidupnya agama. Dari dulu Maulana punya kata-kata di mahfuzatnya. Ada orang mati di Amerika tanpa sholat, kita akan ditanya. Artinya makanya kemarin masyarakat kita katakan bahwa sampaikan kita perlu taubat dan sampaikan kepada semua Islam kita perlu bertobat. Karena kita belum menjadikan kerjaan sebagai maksud hidup kita. Masih main-main dengan kerja ini. Kesungguhan kita mengurus apa yang di bawah pusat sampai di atas lutut, sedangkan di atas pusat berupa ruh kita tidak perhatikan. Ini semua pertanda karena matinya nurani ruhania kita. Ruh kita sudah tidak ada nuranianya lagi. Pelita dalam ruhania kita tuh padam, sehingga kita ngurus keperluan aja, maksud kita tidak pikirkan. Yang kedua, tadi daimul fikir mutawal. Ini kaki harus banyak bergerak. Kita jadi asbab hidayah. Jangan kita jadi budak dunia ini. Nah, kita atur pekerjaan dunia kita sehingga waktu kita banyak untuk kerja agama gitu loh. Ada satu orang bilang sama Maulana Umar waktu diusuli, Maulana saya punya 4 masalah. Punya 5 masalah. 4 saya sudah selesaikan sendiri. 4 saya sudah selesaikan. Tinggal 1. Jadi belum selesai, tinggal 1 ini. Tunggu dulu, saya tidak bisa keluar sekarang. Saya selesaikan dulu 1 ini. Kata Maulana Umar, 4 kau sudah selesaikan. Tuh, 4 masalah kau sudah selesaikan. Yang 1 itu bagi sama Allah kah? Jangan semuanya kau selesaikan. Kasih Allah itu 1 itu, keluar kau sekarang besok. Besok keluar, yang 1 itu kasih Allah. 4 kau sudah selesaikan. 1 itu kasih Allah. Dia kira 4 itu diselesaikan dengan dia punya otak. Allah juga selesaikan, bukan dia? Jadi kaki ini harus bergerak, tahrikul aqdam, kaki ini banyak bergerak. Aja kalau kita mau bagi saya, 8 jam kita cari duit. 8 jam cari duit. 6 jam tidur. Mandi, buang air, apa itu? Cuci 2 jam. Baru 8 jam kalau kau tidak gunakan untuk gerak taskili untuk menjadikan jemaah jadi, kira-kira kamu kemana? Abul jasad. Setelah kita fikir, risau terus, catat nama-nama ini, pandang nama-nama ini terus, catat lagi. Saya kalau lihat sales-sales yang dari toko besar, grosir itu masuk ke toko-toko kecil itu. Udah serius kerja betul Karkon ini datang tidak bawa catatan, mengadakan hafalan. Ini betul-betul harta pusaka kita ini. Pusaka kita ini sampai lecek-lecek itu bagaimana? Kita pegang terus, kita buka terus. Kadang perubahan niat dia, kan ada masalah, catat, kasih catatan khusus, catat ini, catat ini, catat ini. Ada masalah dia, ada utang dia, ada ini bagaimana, bawa ke markas bagaimana. Terus berkelanjutan ini kerja. Berkelanjutan, ada saja masalah baru. Ada orang baru daftar, masukkan lagi. Itu catatan itu ada yang masuk, ada yang dihapus, ada yang ditambah. Bukan
catatan pusaka tinggal di kantor. Tidak. Bagaimana tuan-tuan? Bisa dipahami? Ya, yang terakhir tadarru' wal inaba ilallah. Manakala kita gerakkan kaki kita sampai capek-capek, tapi kita nafikan usaha kita, nafikan kerja kita. Hamsekus nehota, meresekus nehota. Saya tidak ada apa-apanya. Apa yang saya sudah kerjakan capek-capek saya pun tidak ada apa-apanya. Hidayah bukan dalam capek-capek, hidayah bukan dalam kerisau fikir saya. Hidayah mutlak di tanganmu ya Allah. Allah, tapi hamba mohon ya Allah, karena kau berikan tanggung jawab kepada hamba, walaupun hamba tidak layak, tapi kau telah berikan tugas kepada hamba. Dan dulu kau gunakan burung ababil, hancurnya kerajaan Abraha, dan kau gunakan burung khutut yang kecil, hidayah untuk Balqis dan rakyatnya. Ya Allah, jalankan kembali sunnahmu yang qadim lalu, gunakan hamba yang lemah ini juga. Asbab terbentuk jemaah IPB, asbab terbentuk jemaah pembelajaran jalan kaki, asbab terbentuk jemaah negeri jauh, negeri jiran. Allah, tu karim zat kau adalah zat yang karim. Karim yaitu memberi kepada orang yang tidak. Memang saya tidak layak. Kalau lihat pekerjaan saya, kusbini, nggak ada apa-apanya, banyak malasnya, banyak tunda-tundanya. Tapi ya Allah, hamba mohon jadikan hamba asbab terbentuknya jemaah. Nanti dari Papua juga akan membentuk safari provinsi. Kalau tidak ada halangan, mungkin dibentuknya pertengahan Juli. Pertengahan Juli, Juli toh? Juli, karena kita kan Agustus. Jadi akhir musda di Jayapura berakhir di situ. Langsung berangkat ke Kerinci, Surabaya. Jadi dari provinsi juga membentuk itu. Nabire, markas Nabire dapat jatah 3 hari. Satu, bagaimana prosesnya nanti kita akan bicarakan. Ini juga dalam jangka bagaimana jemaah-jemaah rangka ini menjadi jemaah jadi. Sekarang intinya begini, halakah yang bergerak. Kita bawa notes, bawa bolpen. Misalnya kita ketemu dengan Pak D. Kita jumpa Pak D. Pak D, Allahu Akbar. Amalan apa ini? Kelihatannya di Lauhul Mahfuz. Kayaknya nama Tuhan ada, buktinya tercatat di sini. Nama Tuhan untuk ke IPB. Hei, Masya Allah. Kasih keluarkan notesnya, pegang. Kasih bolpen, Bapak catat, Pak Rajab, IPB, Jurkudama. Suruh dia catat sendiri. Ada bisa banyak-banyak. Begitu saja. Gampang kertas skill ini. Baru lihat wajahnya, gimana? Dia senangkah, dia susah? Kelihatan susah. Kenapa Bapak kelihatan wajahnya susah? Nah, adakah pegawai mau diangkatkan jabatannya dia susah? Tidak ada, aduh senang. Pegawai, pedagang mau ditambah 1 ruko lagi, senang tidak? Senang. Demikianlah kartun, ditambah takarnya belum ke Pakistan, ditarget ke Pakistan, senang. Lebih harus dia daripada orang dunia. Pembicara begitu saya susahnya apa? Ya kan? Tidak usah pakai ayat-ayat, tidak usah. Pembicara begitu. Lebih kurang pembicara seperti itu bisa kita mulai. Sekarang kita lihat, kalau dia, aduh, saya tidak punya uang. Di situ berkata bicara iman yakin. Uang makhluk, uang tidak bisa berangkatkan kita. Berangkatkan kita Allah, Allah kuasa, uang tidak kuasa. Kita punya uang kalau Allah tidak menghendaki, saya bisa berangkat. Kita tidak ada uang, kalau Allah menghendaki dan Allah terima doa kita, maka Allah kasih kita uang. Itu baca iman yakin masuk. Kalau dia bicara dunia, kita bicara akhirat. Bokar sekali akhirat itu. Dunia itu setetes air, akhirat 7 samudra. Masa kita pikirkan 1 air, kita lupa 7 samudra yang menimpa kita? Kalau dia bicara anak, istri, itu bicara umat. Sudah pokoknya pasang niat dulu.